Yesus itu tidak kenal dengan Paulus. Yesus? Itu kan Yesus klaimmu. nggak kenal Paulus. Itu kan klaimmu. Harapanmu kan Dia itu. kenal. Injil kanonik itu Yesus nggak kenal namanya Paulus. Siapa Nggak ada bilang nama nggak kenal? Siapa bilang nggak kenal? Siapa bilang nggak kenal? Itu di kisah para rasul. nggak kenal. Itu di kisah para rasul. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sekarang kalau Siapa itu Yesus mengatakan bukan kepada Yesus. siapa bilang? Bukan Yesus itu. Itu suara Yesus. Ini kebenaran loh. Itu cahaya, bukan Yesus. Yesus itu kan sudah Itu penampakan diri. Aduh. Yesus itu kenal Paulus. Yesus nggak kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau makhluk gua yang namanya Namus. Kapan Yesus itu kenal Paulus? Apalagi di dalam 4 Injil kanonik nggak ada tuh Yesus. Kenal Namus. Namus itu nggak ada dikenal Yesus. Di mana 4 Injil kanonik Yesus mengenal Paulus? Ini kitab Kisah Para Rasul itu kitabnya Lukas itu loh. Kisah Para Rasul itu oleh Lukas itu. Nah, itu kan tidak ada Paulus itu sebelum Yesus itu disalib. Sebelum Yesus disalib. Itu peristiwa Saulus itu yang bertemu Yesus itu setelah Yesus naik ke surga itu sudah naik ke surga itu Yesus itu. Si Gabriel nggak pernah dan Paulus. Gabriel itu nggak pernah ketemu Muhammad, itu Namus jin gua akhirat itu. Jadi begini Almeri, Tuhan yang dimani. Jadi Alkitab itu berbicara bukan jadi gini ya. Kristen itu bukan berbicara tentang agama, bukan. Tapi berbicara tentang Tuhan yang hidup itu. Gitu. Tuhan yang hidup itu yang Maha Kudus, Maha Mulia, yang dimulai dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu itulah Tuhan yang saling berkesinambungan. Kesinambungan apanya? Iya. Wah, ini nggak ada argumentasi, ini masih saling ejek aja. Ini berkesinambungan. Begini, supaya Bro Elmeri tahu, ya, para nabi bernubuat akan kedatangan Mesias itu tidak pernah meleset. Walaupun terjadi beratus tahun kemudian. Contoh, Yesus yang dinubuatkan lahir di Bethlehem itu dinubuatkan oleh Nabi Maleaki. Tertulis itu. Tunjukkan dalilnya. Iya. Maleaki berapa? Mika pasal 5 ayat 1. Bethlehem ya? Kau nanti kutanya Maleaki 2. Saya kasih tahu Almeri. Maleaki 2 berapa? Emerit, habis ini aku tanya Quranmu ya, sama hadismu ya. Mana? Jangan lari-lari dulu. Ini kan ini tunjukkan. Ayat berapa? Maleaki 2 ayat berapa? Nanti habis ini aku tanya kau ya. Tunjukkan sama aku dalilnya. Ayat berapa? Sebentar. Jangan banyak ngomong. Kutanya nanti. Di mana Bethlehem? Iya, sebentar. Saya kasih dalilnya. Supaya Bro Elmeri tahu bahwasanya Yesus, kedatangan Yesus itu sudah dibuatkan oleh para nabi. Jadi begitulah cara kerja Allah itu, Tuhan Allah itu, gitu ya. Jadi supaya Bro Elmeri tahu bahwasanya Mika pasal 5 ayat 1. Bukan Mika, itu. Katanya Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata. Maleaki Mika ya betul. Cara ralat Mika. Katanya Maleaki. Sorry. Ya kan saya sudah ralat. Janganlah jadikan begitu dalam berdiskusi. Lu baca tuh Mika 5 ayat 2. Enggak ada tuh nama Yesus di situ. Iya, dengar dulu dikonfirmasi di kitab Matius. Dia di mana itu alih-alih nujum, orang-orang Majus itu bertemu gitu. Mana? Jadi dikonfirmasi oleh Matius sendiri bahwasanya itu kan Yesus kan ada di Bethlehem. Bukan penggenapannya saya minta nubuatannya. Iya, nubuatan oleh Nabi Mika. Kau tahu enggak nubuatan itu apa? Merit. Ada di layar itu. Di mana di sini nubuatan itu apa? Merit, kau tahu enggak nubuatan itu apa? Nubuatan itu. Coba. Kau tahu apa arti nubuatan? Halo, suara saya jelas kah? Jelas. Ini sudah ada di layar, saya tunjukkan data-datanya. Enggak, mana dalilnya? Tunjukkan Ini isinya. udah ada di data ya. Ini baca di layar tuh. Baca di layar. Semua ada ini. Mana tuh tadi di situ Bethlehem? Kan tadi yang bahas itu Mika, Bethlehem. bukan ada Mika Bro. Itu korelasinya Matius 2 ayat 6.
Buka, coba share screen. Itu baca di screen. Mana ini? Bethlehem kan tadi Semua lebih dari Bethlehem dong tunjukkan ini. Ya, itu yang dibahas dulu satu-satu, Bethlehem dulu. Iya, oke. Mana itu? Nih. Ini kalau Mika tadi, Mika. Coba baca tuh Mika. Nanti pasti larinya ke nama, udah itu larinya kemana. Itu suka gitu, memang suka kayak ikut loncat. Aku tahu itu nubuatan yang kamu tunjukkan. Sekarang tunjukkan itu yang kalian katakan tadi. Bosan kita. Udah tahu kita jawabannya. Tunjukkan. Oke, gue bacakan ya Mika 5. Nah, di sini di Mika 5 ayat 2 itu, Mika 5 ayat 2 itu, di sini Raja Mesias itu harus memerintah bangsa Israel, sedangkan Yesus itu tidak pernah memerintah bangsa Israel. Jangan mengarang-arang yang tidak diajarkan oleh Mika 2 itu. Biblosmu Buka baca aja lah. Aduh. Jangan biasakan begitu, Bro Elmeri. Di situ dikatakan tulis. Saya nggak berasumsi, ini tulis. Iya, di situ Mika itu Nabi itu menubuatkan tentang yang akan lahir di Bethlehem itu seorang seorang apa? Mesias. Raja Mesias di situ yang dimaksud. Sekarang saya tanya, yang waktu ini Pontius bilang inilah raja orang Yahudi Israel. Apa tuh? Yesus nggak pernah memerintah bangsa Israel di Mika 5 ayat 2. Jadi nggak bisa tergenapi. Mana tuh? Katanya mau bahas Mika 5 ayat 2. Aduh. Yang lain aja deh. Jangan salah. 12 murid Yesus itu adalah orang-orang Israel, dia perintah itu. Itu mewakili. Itu prototipe daripada nanti dia akan menjadi raja di langit baru dan bumi baru nanti. Paulus. Di sini kan ini hanya kemampuan akan membaca sih. Dengarkan ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripada akan bangkit. Akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yesus memerintah Israel tidak? Yesus tidak memerintah Israel kan? Oke, kegenapannya adalah ini bukan hanya nubuat kelahiran Yesus, tetapi juga sekaligus nubuat kedatangan Yesus yang kedua. Di mana kedatangan Yesus yang kedua itu jelas bahwa dia menjadi raja segala raja. Nah, di situ. Jadi di dalam ayat ini ada dua nubuat isinya. Berbicara kelahiran Yesus dan juga berbicara tentang pemerintahan Yesus. Jadi Yesus nggak pernah Yesus nggak pernah memang menjadi pemimpin, tetapi dia berjanji Yesus dia akan datang di hari zaman menjadi raja segala raja. Jadi gini, cara belajar Alkitab itu kan nggak seperti dirimu. Kalau cara belajar Alkitab itu seperti dirimu, maka betullah kamu. Tapi kami belajar Alkitab tidak seperti kamu. Tapi kalau kamu mau ngeyel, terserah kau. Orang Yahudi itu paham kalau Raja Mesias harus memerintah bangsa Israel. Lihat ya, ini yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesus normal di zamannya Herodes. Oke, kita akan lihat ya, Yesus raja segala raja. Saya akan tunjukkan Yesus raja ya. Jadi Yesus itu kapan menjadi raja? Kapan tuh? Nggak pernah kayaknya. Iya, belum pernah dalam pengetahuanmu. Iya, karena yang menjadi raja itu Tuhannya orang Yahudi, Yod-Heh-Bab-Heh. Iya, kau lihatlah. Tenangkan hatimu. Tenangkan hatimu. Memberikan sangkaan-sangkaan yang tidak bermakna. Udah tenang gua. Enggak apa-apa. Ada tuh raja di atas segala raja. Kalau Yesus raja di atas segala raja, ya berarti Yod-Heh-Bab-Heh itu raja apa tuh? Oke. Iya betul. Yesus itu, kamu tahu nggak sih artinya nama Yesus itu? Apa?
Mana tahu dia. Oke. Yahweh yang menyelamatkan. Artinya Isa itu. Asumsi Dari lu. kata Bisa Yod apa? Het Allah Vav He. menyelamatkan Itu apa? Mana Immanuel. nggak ada kata Yod He Vav He di Oke, situ. Di situ ini cuma ya. Yesus. Ada. Nggak ada Berarti huruf Ini- He-nya. Ini Di ya, situ. lihat. Bentar, kamu tenang. Lihat ya, Wahyu 19 ayat 11. Sudah ini dia. Ya, lalu aku melihat Ya, sorga sudah kejang terbuka. dia. Kejang-kejang dia. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Perhatikan menghakimi ya. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Ya, ini Yesus. Dan Yesus semua bermanfaat pasukan Yesus. yang di surga, dengar lihat ini. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi Yesus menjadi Raja itu, segala Raja. Nanti kan orang Kristen meyakini bahwa Yesus akan datang lagi, bro. Nah, jadi kedatangan yang pertama itu untuk memberikan keselamatan. Kedatangan yang kedua, dia akan menjadi hakim, menyatakan keadilan. Seperti itu. Jadi di sini persoalannya bro itu membaca itu tidak komprehensif. Ya mungkin karena bro itu selalu menggandrungi nabi yang tidak tahu baca. Jadi kamu pun ikut-ikutan, gak bisa baca dengan baik. Aduh. Nah itu masalahnya. Jadi yang bermasalah itu bukan kami, kamu. Enggak. Iya. Jadi Nah. saya sudah tunjukkan data. Memang kedatangan yang pertama Yesus belum menjadi Raja segala Raja. Tapi kedatangan yang kedua dia nanti datang akan bersama dengan malaikat, bro. Enggak ada sebenarnya di Iya, sini. enggak ada dalam pengetahuanmu. Kenapa? Karena memang otakmu belum sampai ke sana. Jadi saya maklum. Ya, dia melihat Alkitab dari lensa Bukan. Islam. Jadi dia ini melihat Alkitab seperti orang buta melihat apa? Gajah. Ya maklum aku. Jadi artinya yang bermasalah itu bukan gajah. Yang bermasalah itu kamu. Tapi kalau kamu nggak sadar bahwa kamu salah, memang apa gini. Saya maklum. Kamu kan umat yang buta huruf, saya maklum aja. Mimpi Yohanes. Iya, aku maklum sama kamu, nggak apa-apa. Jadi Udah gue jelasin tadi itu Wahyu itu mimpi-mimpi. Aku heran lihat kamu. Jadi kamu yang kejang-kejang. Bukan. Merit. Nabimu itu mimpi Isra Mi'raj, kamu nggak protes. Tapi mimpi orang yang apanya? Itu kan memang peristiwa yang terjadi. Mimpi itu di malam hari. Bro, kami ini Mimpi sekarang itu. karena takutnya kami undang-undang penistaan agama, makanya nggak bahas kita, bro. Bukan kami nggak tahu. Bukan kami nggak tahu. Enggak, kita Aku ngomong bacakan sama saja, kamu. kita bacakan dalam Kami hadis dibatasi oleh undang-undang tentang penistaan mimpi-mimpi agama. itu. Kalau ini kayak di Eropa, habis kau kubikin. Sak kulit-kulitmu, sak nadi-nadimu, kukuliti kau. Ini Dan aja kau tahu. Pak Erben, bukakan saja video ini percakapan Fek Duran dengan gurunya itu, yang Etan itu. Bagaimana Enggak, mimpi? ini bahas dulu itu nggak ada. Jadi udah jelas ya ini kalian itu comot-comot apa ya gitu. Di Wahyu itu. Enggak, kamu itu yang bercomot, tidak ada di situ dikatakan mimpi. Nah, di sini kan di situ Mika 5 ayat 2 itu tentang penyelamatan Israel dan Raja Mesias. Nah, di sini sekarang orang Mesias diselamatkan. Ya, di mana sekarang letaknya bangsa Israel diselamatkan oleh Mesias? Kalau kamu tahu. Apaan? Enggak ada. Jadi di sini itu Mesias menurut orang Yahudi itu harus datang untuk menjadi raja. Salah kamu. Salah. Lah ini kan kitabnya orang Yahudi, kitab Tanakh ini. Makanya baca ayat yang ketiga. Sebab itu ia akan membiarkan baca ayat yang ke ini Mika 5 tadi. Baca, baca sampai habis. Itu raja Yahudi dia itu.
Begini ya, konfirmasi sebentar. Konfirmasi. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Ini nubuatannya gitu loh. Apa itu? Tapi raja pemahaman Mesias di sini bukan raja dunia, gitu loh. Iya. Tapi Iya, Mesias dia nggak mau dengerin raja, penjelasan raja, orang. Kan raja Israel. gitu loh. Siapa bilang? Mana Mana oleh orang Israel itu raja itu, bukan raja dunia. salah kamu? Iya, jadi masalahnya di sini, bro. Dia tidak paham itu. Orang Yahudi Dia itu paham. Dia tidak paham raja itu. Israel. PR Ben, walaupun kita jelaskan dia tidak paham. Iya, udahlah. Cuma kalau aja, gitu. cuma Enggak, aja kita. masa raja Gini, yang permulanya gini, sejak gini, Bapa kalah. Gini. Firman Tuhan katakan, percuma kita ngasih mutiara ke babi gitu. Enggak, karena kalian itu nggak bisa Ada itu. membuktikan. Sabar, Bro Pak Crusader. Ada tuh. Jadi udah jelas, Mau- Yesus itu Mau Ya. saya tampilkan ayatnya. bangsa Israel. Bedanya- Saya tampil ayatnya. Ya. Ini fakta loh, ini fakta kalau Yesus nggak pernah memerintah bangsa Ini, Israel, ini, tidak pernah ini. duduk di tahtanya Daud. Ini ya, saya tunjukkan di dalam Yesus Alkitab ya. di tahtanya Daud. Bedanya kekristenan dengan Saya tunjukkan. Tunggu dulu. umat Islam. Lihat dulu. Ya, ya. Ini ayatnya. Nah, mana itunya? Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya Itu lalu ia kan kembali konteksnya kepada kamu. beda. Jadi gitu. Jadi percuma aja. Jadi teman-teman, kalau tipe-tipe merit ini tidak usah kita jawab. Gitu loh. Percuma kita ngasih mutiara. Gitu loh. Itu Karena kalian dia, itu dia tidak ngerti gitu. aja konteksnya Dia beda. tidak ngerti, dia Beda tidak itu paham, konteksnya. dia sok ngerti, dia sok paham gitu loh. Konteksnya. Itu aja. Itu kan konteksnya itu dengan orang Yahudi dengan orang apa itu? ada. Mana ada Kita konteks dengan orang Yahudi? Itu Jadi konteksnya untuk Dengan orang Yahudi itu. untuk Elmeri ini cocok kayaknya saya bernyanyi satu lagu aja. itu Dalam konteksnya nama Yesus, Tafsirkan dalam ayat nama ada Yesus, orang lain. setan dihancurkan. Itu mau Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kekerasan hati Kalau dalam dihancurkan. nama Yesus kalian pakai Dalam nama Yesus. nama Apapun itu. Tuhan Yesus, kekerasan hati dihancurkan. Dalam nama Tuhan Haleluya. Yesus, kekerasan hati diremukkan. Mulai Kuasa kerasukan setan iblis. dilepaskan dari Elmeri. Kuasa iblis dilepaskan dari Elmeri. Dalam Aduh, nama memalukan kalian. Yesus, dalam nama Yesus, setan dihancurkan. Dalam nama Yesus, dalam Ya, ya. nama Yesus, Elmeri, enyahlah kuasa kegelapan darimu. Elmeri bertobatlah, Elmeri bertobatlah. Kuasa Haleluya. Tuhan menawat Ada hatimu nyanyi. yang keras. Sakit perut Dalam kalian. nama Yesus. Mana gitar? Mana gitar? Lagu apa ya yang bagus gue nyanyiin nih? Aduh, pulang, Merit. Kau Islam. Nak, pulang Kalau nak. tentang Ayo Alkitab, cuci gitu loh. piring nak. Ilmu aja tentang Alkitab salah. Itu Gitu loh. kalian pakai nama Yesus. Pemahamanmu aja tentang Alkitab Nak, keliru. pulang nak. Kamu Elmeri, pulang. Yuk cuci piring di rumah. Piring belum dicuci nak. Hari terakhir banyak orang yang berseru Itu kepada loh. Tuhan, bukankah kami bernubuat nama atas nama Nak, ayo nak cuci piring nak. bukan Ayo. kami Itu Musa beda itu, Bukan Bro kamu. Elmeri. Ngapain di sini Mati nak? setuju itu beda konteksnya. Ngurus-ngurusin Kenal orang kalian. nak. Piring belum dicuci nak. Inilah karakter si Merit itu loh. Itu. Ayo nak. Sekarang saya Kalian sekarang saya gini. Yes. Sekarang saya bisa tanya Coba sama kau. satu orang deh, satu Ayo orang nak. nih. Pulang itu nak. ada kejahatan yang di Gini, sekarang saya mau tanya sama kau. Ini, Merit. Dari tadi kau tanya terus. Ya, kalau kau berani menanya, berani ditanya gitu. Boleh aku tanya sama kau tentang Quranmu? apaan? Aku tanya ya sama kau ya. Enggak, itu kan tadi belum selesai itu. Sudah selesai itu. Terserah kalau kau mau terima dan terima, itu urusanmu. Nih, Itu urusanmu. Itu urusanmu. Itu urusanmu. Kalau kau terima dan terima itu urusanmu. iya. Terserah Pak kau. Sekarang aku tanya. Crusader, bedanya Sekarang aku tanya bedanya- dulu. Sekarang aku tanya. bedanya kita dengan Bro Elmeri ini, dia itu membaca Alkitab belum dengan iman, tanpa iman. Kita udah membaca Alkitab itu dengan iman. Mulai. Sekarang aku mau Iya. tanya, gantian tanya dulu, gantian tanya. Ya, di mana di dalam Quranmu Allah itu memilih langsung baginda Nabi sebagai nabinya?
Tunjukkan dalilnya. Maksudnya apa? Di mana di dalam Quranmu Allah SWT itu langsung memilih baginda Nabi sebagai nabinya. Sama seperti ketika Allah itu memilih Nabi Musa, dia langsung memilih langsung. Sama ketika dia memanggil Samuel untuk menjadi nabinya, Allah memanggil langsung. Sama dengan Yesaya, Yeremia, Elisa, Elia. Coba di mana di dalam Quran? Mana Elisa, Elia, Samuel, Musa, mana Oke, tuh? ya. Saya tunjukkan aja Samuel ya. Oke, nanti kau tunjukkan dalilmu ya. Mana Samuel? Apa yang dilihat Samuel? Tunggu. Ya. Pak Christian nggak ada, makanya dia harus lari ke Alkitab itu. Tunggu ya. Mary pulang nak. Ayo pulang, jangan di sini nak. Cuci piring nak. Saya habis baru cuci piring. Lucu saya. Oke, nih. Kalian itu keraskan iblis ya. Kau yang keraskan iblis. Ini ya. Kalian tadi nyanyi keraskan iblis belum selesai aja udah karena kau tahu. Nah ini. Oke. Lalu Tuhan memanggil satu Mana di sini kamu adalah nabiku? Nggak ada. Oke. Ya. Lalu dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Diam dulu kau. Orang mau jelaskan. Dan Tuhan nabi. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, Samuel, lalu bangunlah. Oke? Di mana di sini nabi? Katanya Tuhan memanggil nabi, Samuel itu nabi. Nah, sekarang pertanyaanku jawab. Silakan jawab. Aku Apa? Satu. Di mana di dalam Quran Kan Samuel itu katanya Tuhan itu memanggil nama Samuel, kamu nabi. Mana? ini Nggak baginda ada nabi, kok yang sebagai kamu nabinya. tunjukkan. Silakan. Kan goblok. Oke, di surah Al-Fat ayat 29 itu udah jelas. Kalau di dalam Bible-mu nggak ada itu. Nggak ada itu Samuel itu dikatakan nabi oleh Tuhan. Nggak ada di situ. Di situ cuma berkata Samuel. Tuh. Terus Samuel menjawab, ya Bapak. Nggak ada di situ Tuhan mengatakan kalau Samuel itu adalah nabi. Di ayat mana dikatakan itu siapa penulis Di surah Samuel Al-Fat Nabi? Iya, siapa penulisnya? Siapa penulis surat itu? Siapa? Ayo. Iya, siapa? Kan kami yang tahu siapa penulisnya. Dia hidup enggak? Apaan? Siapa penulisnya? Kitab apa? Kita Al-Qur'anmu. Siapa penulisnya? Ayo. Dari mana dia tahu itu Samuel adalah nabi? Kapan terbit Al-Qur'an? Ayo, kalau nggak mengacu kepada Kristen. Mana coba Al-Fat 29 buka, coba mana ada buka. Muhammad adalah nabi. Mana Buka. Al-Fat Ini 29. ayat 1 Samuel 3:20, maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Tuh surat Samuel. Satu Samuel tuh. Tadi itu yang bawa itu bukan ini. Dalilnya. bukan ini. Kok jadi kau yang nafsirkan? Sekarang jawab pertanyaanku. Sekarang jawab pertanyaanku di mana? Sebentar, kita kasih tahu ya. Memanggil langsung baginda Nabi sebagai Nabi. Nabi Samuel Mohon jaraknya tidak ketawa ya Pak. Kalau kepahitan, kalau terdesak atau itu jangan ketawa. Iya, Iya, mereka ini surat Nabi Samuel ini, Samuel dengan jarak Nabi Muhammad itu sekitar 1000 tahun lebih ya, 1000 tahun lebih. Jadi baru apa yang ada di Samuel tadi, ini di Kisah Rasul di zaman gereja mula-mula sudah diakui juga Samuel itu sebagai nabi. emang nabi dia. Yesus Ya pun udah. nabi. Ya nggak apa-apa. Enggak, sekarang Kami- jawab Coba pertanyaanku. buka Al-Fat ayat Nggak 29. ada itu Yesus Tuhan. Merit. Buka Sekarang Al-Fat jawab pertanyaanku. 29. Apa? Di mana di dalam Quran Allah SWT memilih dan memanggil langsung baginda Nabi sebagai Nabi?
Coba tunjukkan. Itu ada dalilnya di surah Al-Fat ayat 29. Buka. Di bawah, Mau dibuka lah. bawakan Mas, dibuka. Dalilnya dibuka. Nggak ada ngomong aku memilih engkau menjadi nabi. Ini Enggak, maksudnya biar dibuka aja dalilnya, biar Cuma kelihatan ngomong. pinter gitu loh, akademis gitu loh. Nah, maksudnya kalian Kalau nggak bisa mengeluarkan dalilnya, ya berarti seperti ayam ngomong tanpa utusan. kepala ngomongnya. Bro Cuman Elmer ini ngomong di dalam utusan Allah, bukan berdasarkan nabi. opini aja. lu-nya aja yang nggak tahu. Enggak, Ayo salah, supaya salah. jangan dia Bro dia Elmer ngawur tuh, supaya jangan bohong dia. atas opini Bohong. aja. Buka dalilnya. Iya, tunggu. Iya. Cuman ngomong utusan Allah, nggak ada nabinya. Coba mana kata nabinya di situ? Ini. Kalau baca tuh. Iya, terus. Iya. Kamu baca ada nggak dong, nabinya ini di situ? yang ada Kau menjadi nabi. Terjemahannya apa? Muhammad adalah utusan Allah itu. Nah, nggak ada kan. Aku udah baca tuh bohong ya. Nabi. Nggak ada. Itu kan Ada pokoknya lu. Nggak ada, bohong di situ. Nggak ada di situ ngomong aku memilih engkau menjadi nabi, nggak ada. Oke. Nggak ada. bukan nabi. Utusan kan bisa aja suruh bawain apa atas surat gitu. Kalau nabi itu Ketik aja utusan dulu. yang bernubuat, yang mau berwahyu, itu nabi. Ini baca tuh, Muhammad bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Tuh baca tuh. Enggak, itu mah klaim doang, itu mah nggak benar. Benar. Siapa penulis surat Al-Azab ini? Mana Al-Azab ya? Kalau kami Cuma itu utusan. dalil. Kalau kalian itu kan berasumsi. Itu kan kata Quran. Terus siapa saksinya? Allah ngomong begitu. Allah saksinya. Saksinya Allah ya siapa? Yang mendengar suara Allah ke Muhammad begitu itu siapa? Kalau Quran itu salah, Maksudnya apa? Iya siapa Yang saksinya? menyampaikan malaikat Saksinya Jibril. sopo? Hah? Yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad itu kan cuman Muhammad itu kan cuman ngomong sendiri. Nih aku dari Jibril, Mimpi dia. tapi nggak ada buktinya, nggak ada saksinya. Mimpi kok. Monolog. Nah, Maria juga didatangi Jibril. Muhammad monolog. Bukanlah nggak dalam Maria juga pola. didatangi oleh Jibril. Muhammad Dalam monolog. Maria didatangi Tidak ada oleh saksi. Gabriel. Tidak ada saksi, bro. Dalam pola. Itu didatangi oleh Gabriel loh. Tidak ada saksi yang mendengar kata-kata itu, nggak ada saksi. Maria kan nggak kesurupan, nggak kejang-kejang. Ada saksi ya. Jadi Muhammad cuma monolog, terus didengerin sama teman-temannya, suruh ditulis. Gitu. yang Saya juga bisa, bro. Aku begitu, bro. Pintar aku kalau gitu. Kau monolog. bahwa Yesus itu adalah firman. Alah, pertanyaan itu kan udah berkali-kali, Munir. Lo nanti dikatain bodoh marah. Lo dikatain bodoh nanti marah lo. Kalau Al-Quran itu salah, kenapa Al-Quran tahu kalau Yesus tidak? Terserah lu. Itu resiko lu, derita lu. Jadi gini, Bro Munir. Kenapa Quran tahu bahwa Yesus tidak disalib? Saya minta sama kau, tunjukkan dulu satu ayat yang mengatakan Yesus yang sama di Alkitab dengan di Quran. Coba. Bukan kami yang menyamakan, tapi kalian yang menyamakan. Bagaimana mungkin kami menyamakan? Munir gatel. Kita tidak Di mana-mana yang datang belakangan itu yang menyamakan itu logikanya. Yang datang belakang itu yang menyamakan itu loh. Munir gatel. Gini ya. Temennya diserang gatel, Munir. Bukan, Elmer gini. Beri udah terpojok, makanya dia harus turun tangan. Gini, Siapa yang menamakan dirinya dengan Al-Masih? Gereja Al-Masih. Ayo. Sekarang lu tanya, gue tanya Al-Masih artinya apa? Ya kan Islam. Al-Masih artinya apa? Artinya Al-Masih. apa, yo? Hah? Artinya apa? Gue mau nanya sama Munir nih, yang katanya Ustadz. Al-Masih apa namanya? Artinya? Al-Masih itu Si kok menamakan Isa, kok bukan Yesus? Enggak, gue tanya Al-Masih, lu tadi nyebut Al-Masih, gue pengen tahu artinya Al-Masih apa? Isa Al-Masih kan? Isa. Jangan lari-lari dulu, Al-Masih artinya apa? Kalau Isa itu Esau, artinya musuhnya Yakub. Aku enggak Ayo, masalah. ayo lo, Esau itu. ayo lo, sekarang lo, ayo lo. ngawur aja loh.
namanya Esau Isa. yang diurapi. Al-Masih itu artinya apa dulu sebelum ke Isa? Ayo. Ayo lo. Ayo lo. Salah sebenarnya Isa itu artinya Esau. Esau yang diurapi maksudnya Kok kan. Esau itu kan di zamannya Yakub. Esau Aduh, itu Esau namanya itu ada dalam bahasa Makanya Munir diam dulu, jangan belain. Lu kan teman di di sini sini Munir. kan iya. Lu di sini kan teman, setiap hari nongkrong, jadi diam dulu, jangan kecang-kecang dulu Munir. Sabar. Kita harus menjelaskan dengan kasih loh. Ayat Injil bahwa Yesus tidak disalib, mau nggak? Udah nih, kamu tahu dulu Al-Masih dulu artinya. Lu Munir. Munir lu malu-maluin Munir, lu kelasnya bukan kayak gini. Kelas lu apa diskusinya bukan ecek-ecek begini Munir. Malu-maluin. Kita harus menyampaikan ini kan Injil kami aja. ngeladenin Masa anak kita kecil ini Munir. Lambat. Ya, sambil ngelatih dia cara berdiskusi yang baik. Cuman nggak mau berdiskusi yang baik. Lompat sana lompat sini kayak kodok. Nah, tiba-tiba dia terpojok, lo yang nongol gitu. Bukan kami yang menyamakan. Ada masjid bernama Yesus. Tapi kalau gereja bernama Isa Al-Masih banyak. Ya, salah itu Iya, sebenarnya di nggak kalender boleh. pun itu kalender pun itu juga tertulis Iya, kenaikan Isa. nanti minta diganti aja. Iya, karena Jangan pakai nama Esau itu. Esau Nggak itu. ada itu kenaikan Yesus Kristus. Sebelum adanya Esau. Islam kan Kristen di Arab kan sudah ada. Janganlah mengklaim Yesus, bahasa. nama dalam bahasa Arab. Bahasa itu kan milik semua. Milik semua apa? Gitu. Bahasa itu Gak kan memang milik salah itu semua. nama-nama. Nggak ada hak Isa itu cipta Esau. milik agama tertentu. Jadi jangan dikatakan Islam itu menyamanyamakan. Kami enggak, kamu sendiri kok yang menyamanyamakan. Bukan. Alkitab tidak mengenal Banyak Enggak, Injil kan bahasa-bahasa sebelum Itu Islam kan masih itu hadir, kan bahasa- Kekristenan lebih dulu menggunakan bahasa Iya. Arab. Nanti aku minta Kata buktinya. Injil, Kamu kata Injil itu bukan bahasa Arab, tetapi bahasa Arami yang dilafalkan di dalam bahasa Arab. Arab ada sendiri, kata kabar baik itu punya kata sendiri. Bukan selain Al-Quran menamakan Isa itu dengan Yesus, di mana selain Arab menamakan Yesus itu dengan Nabi Isa, di mana? Mana buktinya? Dulu tuh namanya Esowa. Sudah salah, istilahnya sudah salah, cuman akhirnya salah kaprah. Gereja di Anda kok mengambil dari kalimat Al-Quran. Kan dalam Aramaik itu Iso. Makanya Isos itu diambil dari kata Iso. Iso itu artinya Esau. Eso apaan Eso? Itu kan Alef. Iso itu artinya bisa, kalau nggak bisa Raiso. Alef. Iya. Orang dalam Itu kan bahasa Arabnya Esau. jauh Yeso. Alef Yeso itu kok huruf bukan Alef. Kalau Alef. bisa Kalau itu Yesus bisa, itu kan kalau huruf nggak A. bisa itu Raiso. Alfabetnya A. Kok jadi Aisyah dong? Kalau Alef. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, Hetet, Yot, Kaf, Iya, Lamet, Mum, Nusi. Esau itu Alef. Alef. Jadi Aisyah dong. Kalau itu. Itu kan Tuh, dibaca parah itu lu. Alef. Alef. L Alef itu itu juga Alef alfabetnya Lamet. A. Lu ngotot Aduh, lagi gitu lu. Lu. Lu ngomong lu dasar boron, lu nggak bisa bahasa Ibrani, sosok bahasa Ibrani lagi lu. Emang di situ L itu dibaca L dan di situ adalah huruf Alef. Alef. Kalau L Alef itu kan dibaca itu Alef alfabet dan itu A. Kalau Esau itu Alef juga Alef. itu jadi Aisyah, bukan jadi Isa. Itu bukan Parah lu. botolnya Alef itu kan dibaca E juga. Ada juga. Tolol banget sih bocah satu ini. Udah pulang yuk, cuci Aduh, piring di rumah. Padahal Mak lu kalau nungguin tuh. Yesua itu awal katanya itu Yod bukan Alef. Kalau Esau itu Loh, kan ya, Alef. yang bilang Alef siapa? Yang bilang Alef siapa? Ya, Nggak kan ada itu yang bilang kan, Alef. itu memang betul Alef. Esau itu kan Alef di depannya. Enggak. Kalau Yesua Siapa itu bilang? Yod itu huruf pertamanya itu Yod. Yesua tuh nggak ada tuh Yang huruf Bafhe di dalam situ. bahasa Arab untuk Yesus itu Yasu, bukan Isa. Iya. Isa Sebenarnya itu orang Arab nih bisa ngomong Yesua. Bisa, bukan Isa, tapi ada Yesus. hurufnya kok. Iya. Dalam kitab Kalau Al-Muqaddas yang Isa bahasa itu Arab diambil sendiri. dari Aramaiknya yaitu Yesho itu
Isa itu diambil dari bahasa Aramaik yaitu Yisho. Malah Kan beda. Yesus pun itu bahasa Yunani itu Isos pun diambil dari Aramaik Yisho. Oh, jadi Allah Ya, bahasa Yeso. Aramaik ya? Dalam bahasa Aramaik, Yeso, dalam bahasa Arabnya Yeso atau Yasu. Kalau Nah, itu. Jadi kalau itu tetap terbaca nggak? kalau bahasa Jawanya Raiso. Nah, itu ketimpa kelompok. Rapopo. Aku akan mau buktikan bahwa ayat Injil mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Silakan. Oke. Ini dia nih. Gue juga Ya, bisa baik-baik buktikan kalau Yesus bukan Tuhan. Ya nanti itu keduanya itu. Ini satu ini dulu. Ini ayatnya nih. Matius 20 ya, aku bacakan ya. Buset. Kirain diambil Al-Quran. Ini kita. Itu Pak Munir nih baru kesambet mana? Kayak nggak lah. Udah lama di sini masih begitu. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam. Jadi Yesus tidak mengatakan dan aku gitu kan. Jadi Yesus mengatakan dan anak manusia akan diserahkan Ya, kepada itu gelar imam-imam. Yesus. Yesus di dalam Matius itu penuh menyebut dirinya sebagai anak manusia. Ya, Dan mereka terkadang dia menggunakan kata aku, terkadang dia menggunakan kata anak manusia. Ya. Dan mereka akan Jadi ketika menjatuhi dia dia bercakap-cakap dengan orang buta, ya orang buta, apakah engkau tahu siapa anak manusia? Lalu orang buta itu siapakah dia? Ini yang lagi berbicara kepadamu, katanya. Lalu orang buta itu menyembah Yesus karena tahu siapa anak manusia itu. Begitu. Jadi dalam konteks ini yang berusaha dipelintir oleh Munir berusaha memperkosa teks ini seakan-akan anak manusia itu bukan berbicara kepada diri Yesus, tetapi anak manusia ini sesungguhnya berbicara kepada Yesus itu sendiri. Ya, dan mereka akan menjatuhi dia, kata Yesus, bukan aku ya. Hukuman itu kelebihan daripada Yesus, dia menggunakan kata ganti orang ketiga, dia mengungkapkan gelarnya yang di dalam Daniel pasal 7 ayat 3 bahwa dialah anak manusia yang akan diserahkan. Tapi Munir berusaha mempelintir ayat ini, memperkosa sesuai lensa daripada keumian daripada kalian yang mengasumsikan biblos kalian. Loh, jadi gini padanan ada yang tertulis ya terima saja, nggak usah kalian asumsikan. Saya terima, tetapi tidak menerima dengan pemaknaan kalian. Saya gini, saya coba praktekkan gini ya. Justin adalah seorang pendekar, ya. Sebagai pendekar, dia, saya ngomong begitu. Hey Munir, Justin adalah seorang pendekar. Seorang pendekar akan mengalahkan banyak lawannya. Dia akan mengalahkan lawannya. Saya lagi ngomong kependekaran saya. Itu kan Yesus menceritakan. Kalau ini Yesus itu berbicara dirinya sendiri. Lihat tuh. Iya, saya juga sedang berbicara diri sendiri. Hey Munir, kan saya ngomong ke Munir. Hey Munir. Nah, gitu loh. Hey Munir. Nah, kurang keras nggak? Hey Munir. Itu dengar nggak? Jawab dong, jawab dong. Cari dia dulu. Hey Munir, jawab. Hey, gitu kan? Hey Munir. Justin adalah seorang pendekar. Sebir. Itu. Ya, betul. Kata ganti orang kedua dan ketiga itu full dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Musa juga bahasa Indonesia. Tahu bahasa Indonesia nah, inilah parah ini. kalian sendiri yang memelintir kitab orang, menafsirkan kitab orang. Kalau dia tafsir langsung lapor polisi. Seharusnya kan aku, kok malah dia gitu kan? Dianya tiga kamu kali. yang ngatur. Kalau dia mau menggunakan kata ganti orang ketiga, kenapa? Atau dia menggunakan gelar untuk menunjuk pada dirinya? Yang nggak benar itu. Merah bang, merah tulisannya artinya nggak benar. Kalau jadi lo yang ngatur. Kecuali bapaknya Elmeri ini tahu. Bapaknya Elmeri ini tahu bagaimana menafsirkan Alkitab. Nggak menafsirkan Ayo, kita itu sesuai apa justru kalian itu yang menafsirkan langsung. Yesus itu membaca ulang nubuatan tentang dia. Dan itu terjadi. Di mana? Nanti dikasih tunjuk ayatnya. Ini nggak mau dialog argumentasi, betul-betul hanya gaya bocah ya. Gaya bocah.
Elmer, kan kalian sendiri pakai yang aturan ya. Intine kuwi ojo takiyah nek ngomong. Tidak dijawab gitu loh. Salah jawabannya gitu loh. Buktikan dong mana nubuatannya. Jangan asumsi. Di mana ada tulisan Nabi. Oleh SWT memilih dan memanggil baginda sebagai Nabi. Nah, itu kan udah gue tunjukkan tadi. Utusan Sekarang itu. itu yang Utusan kalian bukan Nabi. yang kalian tadi Betul. bilang itu Yesus itu katanya apa tuh? Ada nubuatannya, mana nubuatannya yang kalian Jawaban kamu aja. Ini tidak sesuai dengan permintaanku. Iya benar. Iya. Itu tuh penutup nabi itu bukan berarti dia nabi. Penutup botol itu bukan berarti dia Mohon Pak, ini siaran langsung Pak. Ngomongnya Pak, ini gantian Pak. Halo, ini siaran langsung Pak ya. Jadi harus gantian Pak, yang rapi, tertib. Ya, tidak ada. Jangan kayak di pasar, malu ah. Sama sekali tidak ada mengatakan aku memilih engkau nabi sebagai nabi gitu, nggak ada. Betul. Bodoh. Iya bodoh, teriak bodoh. Orang ayatnya tadi putusan Elmer, kalau kamu nggak bisa ini udah menjawab, nggak mau berdiskusi lagi, lebih baik nggak usah diskusi lu. Mana coba kamu tunjukkan. emosionalnya terlalu tinggi gitu. Mana Atur itu dong. Yesus mengangkat Ntar 12 dulu, murid. ntar Jadi, emosimu tuh tenangkan, ya, Mana? emosimu tuh tenangkan. Jangan lu mana-mana Dong, Elmer, Nggak bisa sabar begitu. kamu. Kamu kalau Belajar, diserang kamu nggak bisa Gitu jawab. dong. Ini nak sama bapak nak, yuk Apple dong. sama bapak. Apple. Gimana nak? Kasih Kamu permen kenapa? dulu deh. Bisa Elmernya dikasih aku co-host suruh nggak saya ya apa? Pak? Stefanus menjadi rasul. Mana Yesus mengangkat Stefanus jadi rasul? Nggak ada kan? Ya udah. Apple to apple. Bukan bukan apple to apple. rasul. Namanya Nggak ada. utusan itu tidak harus rasul. Emang Stefanus rasul? Stefanus tuh bukan rasul. Mana kau bilang Stefanus itu murid rasul, muridnya rasul. Stefanus itu. Dia petugas administrasi tuh. Aduh, Oh, berarti bukan murid Yesus tuh. Ya tolol kamu lah, aku jadi keluar tololnya ini. Tapi dia jadi masa gitu aja nggak martir. tahu sih. Bukan Kristus ya. Kamu itu bodoh sekali sebagai seorang akademis itu Elmer. Udah, tenang. Kalian tenang. itu Ini bukan Malu akademis, ini dong, bocah. kamu terus malu Sabar, dengan sabar, badanmu sabar. sendiri kalian tuh. itu yang malu ketika Maafin nggak anakku ada. ya, Itu maafin kamu anakku lah, ya. malu. Ini baru kemarin baru gede. Malu, kamu nggak tahu apa-apa, tapi kamu berusaha takiyah, Apple to apple. mengasumsi Alkitab. Nggak apple to apple, rambutan tuh rambutan itu. Tahu nggak lo? Maafin anak gue ya, anak gue Jadi memang begitu kadang-kadang ada dia pernyataannya maklum karena agak autis sedikit. para nabi. Sedangkan di dalam Bible itu nggak ada itu Yesus itu mengangkat Filipus menjadi rasulnya. Ini nanti kalau udah lebih gede lagi, Elmer ini kayak Tristan. Kalau saya lihat sih, hampir mirip-mirip sih. Mana? Tunjukkan dulu tuh nubuatannya si Yesus itu. Yesus. Katanya Yesus itu tadi Kamu percaya nggak? Percaya nggak sama Yesus? Oh, kalau saya Atau sih cerita percaya kalau fiktif? Yesus itu adalah yang diutus. Enggak, bukan cerita fiktif. Yesus itu cerita fiktif atau bukan? Bukan. Kata Yesus. Cerita Barang fiktif siapa- atau bukan? Bukan. Siapa yang percaya Yesus, Ya, dia akan tar selamat. dulu Munir. Saya ngomong dulu ke Elmer. Elmer, Yesus itu cerita fiktif atau bukan? Bukan. Lalu di mana kamu dapat ceritanya? Kalau dia bukan fiktif. Dari mana kamu dapat cerita itu? Dari Tentang Yesus. Al-Quran. Oh, Al-Quran bilang ada Yesus. Iya, Yesus itu Isa. Lah, kenapa ketawa? Aduh, gini nih kalau nggak bisa apa ya? Nyamain. Aduh. Kacau. Jadi gini Elmer kan kita tuh bukan orang kemarin sore ya. Kalau kalian Kami tidak tuh mau sudah menganggap Yesus itu adalah Isa, ya urusan kalian. enggak, kan kamu bilang oke lah, kamu bilang Yesus itu Isa, ya kan? Kira-kira apa yang sama yang membuat dia bisa sama?
Emang dia cerita sama kok, itu. dia anak Maria, anak Maryam. Oke, itu anak Maryam dengan anak Maria itu sama nggak? Ya sama lah. Oke, kita cek ya. Kita cek ya. Kita cek ya. Sama, kenapa gereja-gereja dinamakan? Mewe, Isa lahir di Arab, Yesus lahir di Israel, gimana sih? Ya itu udah jelas. Pasti beda toh. Soalnya ada pohon kurmanya. Ini Elmer mau Israel lebih mana ada dalam nggak mana ada Elmer? pohon kurma. Atau Tempat Israel itu nggak ada Anda pohon mau kurma. Ini kan cuma lompat-lompat? ceritanya yang beda. Ini kan ceritanya beda, tapi Nggak, oknumnya itu adalah gini. sama. Ada yang betul, Oke, ada yang nggak benar. ceritanya beda. Itu dari sumber yang sama atau sumber yang beda? Sumber yang beda. Oh, sumber yang beda. Artinya yang cerita yang kamu percaya di apa? Yang namanya Yesus itu di mana? Cerita itu. Itu kan Ini, dalam Bang. Bible. Kenapa Hah? beda? Karena yang menceritakan Allah dan satunya kan manusia. Ntar dulu Pak Moner sama Elmer dulu nih. Biar enak ya. Jadi cerita dengan nama Yesus loh. Elmer dapat dari mana? Buku apa? Ya dari Bible. Oh, Bible. Lalu ada cerita yang sama, ya kan? Apanya yang sama? Ceritanya yang Yesus sama itu atau yang mana? Isa itu adalah anaknya Maria. Oke, sekarang mengenai anak namanya ya, anak mamanya ya, ibunya ya. Ceritanya sama, itu yang diutus. Oke. Iya. Kalau ayat tunjukkan ayatnya di mana ya, yang mengenai bahwa dia anak Maria atau anak Maria ya. Di Al-Quran ada nggak? Ada, itu kan anak Maryam, Al-Masih Isa putra Maryam. Sebenarnya Maria Isa dengan Maryam Maryam itu dua hal yang berbeda loh, kalau dari katanya. Itu kan menurut kamu, kalau saya itu sama. Enggak, kalau di Alkitab kan Maria, betul nggak? Iya, Maria. Maria ini kalau di Al-Quran itu saudaranya Harun. Siapa bilang? Iya, beda. Oh, di Al-Quran bilang begitu. Oh, salah ya? Coba tunjukkan Salah ya? dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Oke ya, Nggak, teman-teman salah ya, nggak ini itu? udah tahu ya. Kira-kira. Bu, sebentar, Pak Mawi. Pak Mawi. Pak Mawi. Tunjukkan dalilnya. Itu salah ya? Salah ya? Maryam itu adalah saudara Harun. Aduh. Salah. Mana? Salah ya? Emang salah, Pak? Itu bukan saudaranya Harun. Aku udahlah. Oke, Itu tolong teman-teman. Yang ada di sini itu kan jelas tuh. Dia bilang nggak ada dia minta tunjukin dalilnya nih di Al-Quran bahwa Maryam itu adalah saudaranya Harun, kata Al-Quran. Dia bilang tunjukin dalilnya gitu. Benar nggak? Nggak ada dalilnya. Tunjukin dalilnya. Oke, cuman saya susah nih. Surat Maryam ayat 28. Saya susah nih share nih. Saya nggak bisa nih. Ayo, tolong ditunjukin deh teman-teman. Ayo. Elmer tenang dulu ya. Siapa yang bilang? Saya ngomong konteks dulu. Jelasin ayatnya. Tadi bilangnya nggak ada. Tolong saya ditunjukin dong. Surat Maryam itu. Mana? Tadi nggak ngomong konteks. Tadi ngomong salah itu. Enggak, dia mau nunjukin dalil. Tadi dia nyalain Allahnya. Tadi nyalain Mana? Oke, Mer ya. Iya, kan di sini kan itu yang siapa? Emangnya siapa? Ada nggak yang bisa Ini, nak, tunjukin ayo, nak. itu mengenai Maryam itu saudaranya Harun? Ada nggak yang bisa tunjuk? Nggak bisa, mereka nggak bisa kasihnya. Oh, tenang dulu, Mari apa? Aku sih nggak bisa buka. Ini mungkin katanya teman-teman salah bisa itu, bantu. salah. Teman-teman ini Sekarang lebih konteks, dia jago tinggal mencari-cari begitu. Kita lihat yang lain. Baca. Kira-kira itu yang bilang siapa? Oh, Siapa yang bilang kalau Maria itu saudaranya Harun? Oh, nggak ada ya. Oh, Allah. nggak ada ya. Ini ditunjukin nih nanti. Tolong digedein dong. Itu yang ngomong Hafs si penipu. Waduh. Nah, mana? Mana? Oke, lagu ya. Mana di mana? Tuh, baca tuh. Saudara perempuan Harun. Hai saudara perempuan Harun. Maryam. Siapa yang bilang ini? Ini yang bilang itu siapa? Allah Anda.
Aduh. Baca ayat sebelumnya. Iya, baca ayat Allah itu sebelumnya. Ayo, berkata? ayo, baca ayat sebelumnya. Ayo, itu tentang siapa tuh? Ayo, ayo, baca, Kemudian baca. dia Maria membawa dia bayi itu kepada kaumnya dengan menggandengnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar." Terus, baca ya selanjutnya. "Wahai saudara perempuan Harun." Tuh dalam kurung Maryam tuh. Ayahmu bukan seorang yang buruk peragai. Harun itu Lewi. Maria dalam Alkitab itu Yahudi. Harun itu Yahuda. Lewi. Iya. Tahu. Tapi Gak di usah sini dulu itu yang kesana, berkata Pak. itu kan adalah orang Israel yang berkata, bukan Allah. Iya, Itu. tapi Israel. jadi gini, Memang gini. orang Israel kepada siapa Gini ya. Maria? Masa Maria itu Israel nggak pernah orang ngomong Mesir? gitu, fitnah itu. Sama kayak Israel gini. Fitnah yang nih. Iya, sama kayak gini. Jadi tuh. gimana? Kalau orang Batak, saya Nababan, Pak Bagus. Contoh sama-sama nama kami Bagus gitu ya. Erban Tapi dulu satu diam aja Nababan, dulu. satu Panjaitan. Beda-beda itu. Sampai dunia Itu runtuh Panjaitan dengan Nababan beda, itu bro. perkataan orang Israel kepada Aduh. Maryam. Udah belajar dulu Makanya ya, baca belajar ayat dari dulu ya. sebelumnya. Ini kan Oke, baca konteksnya ambil sebelumnya. Ayo sebelumnya. gini. Mana Jangan sebelumnya? jangan mengaburkan latar belakang ayat ini. Oke, Ya, oke. pertama kamu tuh sudah menyangkal kalau ini perkataan Allah, meskipun yang mengatakan Allah tuh itu orang Israel. menceritakan, makanya baca tuh di situ Allah Tapi itu di sini menceritakan. konteksnya bukan Allah tidak sedang mengatakan bahwa mereka tuh salah. Apa? Orang Israel itu salah, Bani Israel itu salah, enggak gitu loh. Jadi Allah sudah menceritakan ini sebagai satu kebenaran. Kamu gimana sih caranya? Itu kan perkataan orang Israel. Ya, berarti orang Israel salah, saya tanya. Iya, kan salah. Nggak ada dalilnya. Mana Sekarang ayatnya orang Israel bahwa nulisnya pinter banget. Asbabun Nuzul ini mengatakan bahwa orang Israel itu salah menyebut Maryam. Mana ini tidak sedang menceritakan salahnya. Baca itu. Di sini ayat 27. Itu di sini mereka kaumnya berkata ayat 27. Di sini Maryam berkata, kaumnya itu kaumnya itu artinya orang Israel. Paham Elmeri. Pertanyaan saya sekarang begini. Perikop ini, satu pasal, satu surah ini, apakah sedang menceritakan, Allah sedang menceritakan kepada kita yang membaca, kalau Bani Israel itu salah mengatakan tentang Maryam. Kan ini surah ini bukan masalah bangsa Israel itu salah. Surah ini sedang menceritakan diskusi antara Maryam dengan bangsa Israel, kira-kira seperti itu. Begini Pak Justin, begini Pak Justin. Pak Justin, berarti begini dia maksudnya. Ini kalau salah, berarti ayat 28 ini dikatakan, wahai saudara perempuan Harun, ini kan salah. Berarti ayahmu adalah seorang yang buruk perangai dan ibumu adalah seorang penjina. Begitu kalau ini. Berarti enggak kira-kira? Berarti orang Yahudi ini salah ngomong. Yang benar adalah, wahai Maria yang bukan saudara Harun, ayahmu adalah seorang yang buruk perangai dan ibumu adalah seorang penjina. Gitu. Orang Israel itu tahu kalau bapaknya Maria itu bukan perangai dan ibunya itu bukan pezina. Itu jadi, makanya itu heran. Jadi mereka itu heran. Israel Iya, diam dulu biarkan saya menjelaskan. Jadi orang Allah tahu kalau misalkan orang itu Israel Maryam itu sedang bahwa ini membawa Nabi perempuan Isa. Harun, gitu. Nah, kaumnya itu kan heran. Padahal Maryam itu belum punya suami. Nah, makanya orang Israel sengawur ini. Orang Israel itu nggak pernah ngawur gini. Orang Israel tidak pernah menyebut kepada nenek moyangnya sebagai saudara. Nggak pernah. Bahkan orang Israel tidak pernah sengawur ini. Orang Israel tidak pernah sengawur ini. Israel itu menganggap orang Israel itu tidak pernah sengawur ini. Dia bilang saudara itu pada nenek moyangnya. Ayo, gini lah. Gini, Mary. Aku tahu maksud kamu itu. Ini kan untuk membuktikan bahwa Maryam tuh bukan orang kayak pelacur atau orang apa gitu. Orang penjina, bukan ya. Orang baik-baik lah keluarganya, ya toh. Betul nggak? Ya, betul. Oke, Anda benar. Memang sama, kita sama nih. Dia tuh orang baik-baik loh. Gitu kan, dia ngomong. Ada teman-temannya ngomong lah di situ. Tapi permasalahannya
Kenapa? Ya kan? Orang-orang Israel mengatakan dia itu perempuan Harun. Saudara perempuan Harun. Kenapa? Ya, itu kan nggak tahu kenapa mereka katakan gitu. Tapi itu ini kan sudah kebiasaan mereka. Bang, kalaupun benar saudara perempuan Harun, Itu Harun bukan Nabi Harun, Bang, bukan Nabi Harun yang dulu di zaman Nabi Musa, bukan Harun lain, Bang. Tafsirnya dong, Itu ya. Waduh, pemahaman mau saya bukakan ayat lagi. Oke. Mau saya bukan ayat lagi kalau Maryam ini anaknya Imran. Iya. Bukain. Pak Munir, Harun itu bukan nabi. Oke, catat. Nanti kalau Ayo Pak Edo, yang ada Imrannya Pak Edo, biar lebih jelas. Ya, ngopi-ngopi dulu teman-teman. Ngopi-ngopi dulu ya. Menurut Pak Lebih Munir, dalam lagi nih. Karena bukan Nabi Harun. Oke, nanti kita tanyakan. Kita pernah mengatakan nenek moyangnya sebagai saudara, enggak pernah itu. Tradisinya Memang nggak salah pernah itu ada. orang Israel aja mengatakan kalau Maria itu adalah Ya itu seorang orang zina, Israel, Yesus itu orang narasi orang Israel yang ngaco. Kok ngaco? Narasinya Kalian ngawur. sendiri kayak meyakini orang Israel itu yang Jadi, mengatakan kalau jadi Yesus gini itu ya. adalah anak kandung Yusuf. Orang Jadi- Israel tidak pernah ngawur itu dalam menyebut nenek moyang. Sejarah bangsa Israel mencatat Hanya ini, Yesus di itu dalam anak ini kandung aja yang Yusuf. Ngaco banget. Aduh, Sejarah bangsa Israel mencatat bahwa Yesus itu anak kandung Yusuf. Aku heran dia si Elmeri ini. Apa sih yang ada di dalam dirimu, Elmeri? Seperti itu. Udah banyak disuntik gitu Elmeri. dia vaksin. Banyak disuntik vaksin ya. Kalian itu yang nggak bisa jawab dari tadi itu. Ya itu kan Ya, menurut betul. Memang kami nggak bisa menjawab kebodohanmu. Paulus dan Ananias itu nggak bertemu Yesus. Iya. Terus tentang Yesus nggak pernah memerintah bangsa Israel. Maryam saudara Harun. Harun dengan Maria itu jaraknya sekitar 1.500 tahun. Itu satu jaraknya. Yang kedua, sukunya sudah beda. Masa suku Iya, emang beda. itu jarak 1.500 tahun saudara. Aduh. Pening Iya, aku kan itu kan bukan perkataan Allah, bukan perkataan yang lain, itu perkataan orang Israel. Loh, Gimana, itu kan gimana? udah ada di sisi Allah. Waktu itu kan Quran itu kan adanya di sisi Allah kan? Baru Apa sih? yang herannya lagi aku ya, kalau kita mau bahas. Kemarin itu aku tanya Tristan, katanya yang pertama diciptakan itu pena. Untuk apa? Menulis Quran. Jadi Maksudnya sebelum pulpen. enggak tahu, pena katanya pena. Jadi aku sebenarnya mau kutanya kemarin. Iya, Sebentar. Jadi aku heran, aku mau bertanya gini. Kalau Allah itu sudah membuat pena, menulis Quran, berarti semua peristiwa ini sudah ditulis dulu, tinggal menurunkan. Apakah begitu? Di mana dalilnya? Iya, kemarin Tristan ngomong itu lebih pintar dari kau itu. Lebih pintar Iya. dari saya. Iya, jauh. Tapi kamu ada itu. nggak dalilnya dikasih? Ada nggak dalilnya dikasih? Iya, makanya aku bilang kemarin sama dia. Nggak ada memang kan? ada kata dia, pena pertama dicipta. Pak Erben, tolong Iya. bacakan ayat ini dong. At-Tahrim surat 66 ayat 12. Dan Maryam putri Imran yang memelihara tuh? kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh Ini kami, tentang kelahiran dan Isa. dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Maryam putri Imran. Iya. Ya Imran itu udah beda jauh itu dengan ya, tapi ya udahlah ya. Ini bukan Allah, ini orang Israel yang ngomong. Israel. Musa, bukan Orang Imran, Israel. bapaknya Musa. Ya sudah, nggak apa-apa. Jadi gini, kamu nggak terima juga ini nggak apa-apa. Kami juga menerima kok semua yang kamu jelaskan, karena ini kita. Iya, nggak apa-apa. Kami sangat menghargai, bro. Sangat menghargai apa yang kamu sampaikan. Ya, orang Israel itu kebiasaan menggunakan nama-nama, misalnya udah banyak itu yang Bukan. Orang Israel itu selalu memakai minimal itu selalu nama sukunya. Iya, padahal Sukunya. Imran itu ada suratnya sendiri loh.
Hebat kali Ada kau. surat sampai dibikinin suratnya Ali Imran. Aduh, Surah ketiga. saya nggak tega Tuh. mau ngejelasin ini. Ya. Aduh, kenapa? Jadi gini ya Bro Elmeri, tentang Lu yang nggak tentang paham, so Musa, paham, so ngajarin. sebentar nih, Abraham, Musa dan segala macamnya itu yang dari bangsa Israel, itu mereka tuh dikawal Kapan oleh Abraham suatu, itu orang Israel? sebentar ya, loh, dari keturunannya Abraham kok. itu bukan orang Israel. Enggak, saya bilang tadi Musa. Keturunan Arab masih dong. Bilang Masih Abraham dong, juga. keturunan Arab. Iya, Abraham Contohnya keturunan lu. Arab gitu. Siapa Enggak, bilang gini. Abraham keturunan? Enggak, saya nggak mau ngomong masalah itu. Sekarang terserah lah, mau kamu anggap Abraham dari Arab terserah ya. Yang jelas, Abraham itu dari Irak. gini, yang Anak jelas Urkasdi. Harun dan Musa itu salah satu keturunan dari salah satu suku Israel. Israel kan punya anak 12, Iya, Lewi. Lewi. Nah, ya. Jadi sejarah bangsa Israel itu dikawal oleh bangsanya sendiri, dan bangsa itu masih hidup sampai saat ini. Lalu dusta apa yang mau kalian sangkal dari bangsa Israel ini? Terlalu sulit ya. Kalau hanya sekedar dengan klaim, oh kitab sucinya sudah dipalsukan loh. Sekarang bangsa Israel, sekarang bangsa Israel itu mereka menggunakan bintang Daud. Mereka tahu siapa Daud. Dari mulut ke mulut, turun temurun, bukan hanya dari kitab suci. Dan mereka tahu siapa Musa dan Harun. Dan mereka tahu siapa Yesus Kristus. Yesus keturunan Yehuda, bukan keturunan Lewi. Harun bukan artinya. Emang siapa yang bilang Yesus itu Ini keturunan Quran ini Lewi? dengan Quran ini mengatakan Maryam itu ibu Yesus adalah saudara Harun, itu sama aja mengatakan Harun banyak bang, Harun itu kan bukan perkataan Allah, bukan perkataan itu kan perkataan orang-orang Israel. Pak Munir kepada bilang Maryam. Harun banyak. Sekarang Pak Munir berani bilang bapaknya Harun itu Imran, itu banyak juga. Loh, begini. Iya, Imran itu banyak. Datu bang. Ya, berarti memang beda ya. Berarti di kitab Anda barusan mendukung premis kami bahwa Yesus dan Isa berbeda. Pak Munir sendiri yang membedakan. Harun yang ada di sini beda. Imran di sini beda dengan Alkitab. Kenapa beda? Di Al-Quran itu Yesus. Terima kasih. Di ayat Anda Yesus disalib kan berarti beda. Ntar dulu jangan masalah salib. Ntar Emri tadi mengatakan sama Isa dengan Yesus. Pak Munir mengatakan beda dengan dasar Harun dan Imran orang yang berbeda. Kalau bahasanya Triun begini, Dor. Sebetulnya tipu, sebetulnya itu kan diserupakan gitu. Tapi menurut Anda itu tidak diserupakan. Tapi kan? nggak ada revisi. Kita nggak bicara disalib loh. Tapi ini satu poin aja dulu, masalah keturunan nih. Maryam dengan Maria itu sama nggak? Kan gitu. Bang, yang dimaksud sampean itu yang Yesus itu adalah Yudas, sedangkan kita adalah Nabi Isa yang diangkat gitu. Kan beda. Di mana Yudas ada? Coba di mana di dalam Pak Christian, yang jangan satu mau dilarikan ini topik. Fokus dulu ke sini. Memang si Tristan lebih pintar daripada si Munir kalau soal itu. Kenapa Pak Munir dengan Elmeri beda? Ayo, kenapa kalian beda? Saya nggak mau ngadu domba. Kalian rapat dulu di breakout rapat dulu berdua sono. Iya, kok beda ya? Bang Elmeri pandangan. Kalian menyamakan karena gereja kalian bernamakan Isa Al-Masih gitu. Jadi Elmeri itu salah paham gitu. Loh, Elmeri salah. Elmeri salah paham. Elmeri, kamu salah paham nih. Sebenarnya kalau dari nama Yesus, Yesus itu juga ada banyak loh. Banyak, ada Yesus anak Maria, ada Yesus Barabas. Bahkan di dalam perjanjian lama itu banyak sekali Yusuf seorang anaknya Yakub, Yusuf suami Maria, Yusuf Barnabas. Kita Yesus dari Nazaret. Kita Yesus dari Nazaret. Ada juga Maria ibunya Yesus, ada juga Maria Magdalena, ada Yesua, ada Yehosua, ada Yakub nabi, ada Yakob saudaranya Yesus, ada Saul zamannya Daud, ada juga Saul zamannya Paulus, atau Paulus itu ada juga Eli di zamannya Samuel, ada juga Eli di zamannya Maria. Paulus, kamu
potong-potong. Saul sama Ini. aja. Saul di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Sedangkan dalam perjanjian baru itu namanya Paulus. Saul Iya, Karena Saul dalam perjanjian baru Gini. Saul, Raja Saul dengan dengan Saul, di Saulus perjanjian baru ada. itu Beda lah. sukunya beda atau sama itu? Iya. yang nggak tahu, yang jelas itu Tahu, udah banyak oke. yang Itu pakai kan- nama-nama begitu, Iya, yang sama nah, namanya. Iya, tapi Yesus juga ada kembarannya namanya. masalahnya Maryam saudara Harun Ya, kita kembali ke sudah laptop. beda ya. sekali, sudah beda. Sudah beda karena Maryam saudara Harun itu hidup 1500 tahun sebelum zaman Yesus, 2000 tahun sebelum Quran. Gitu. Makanya saya bilang beda. Jadi nggak usah disama-samakan. Coba- Maria di dalam Coba lihat di itu di Kejadian ada nggak yang bisa carikan bahwa ada nama adiknya Harun itu Maryam. Coba bisa nggak kita lihat di Bible? Bisa dibuka nggak? Nah, coba carikan biar dia tahu nih. Maryam itu memang ada adiknya Musa, adiknya Harun memang. Coba lihat biar dia tahu. Kayaknya ada yang salah kutip deh. Itu Miriam. Iya, coba lihat. Hampir mirip itu, Pak. Daripada Maria. Makanya orang Yahudi juga tahu kalau Yahudi yang Banyak kok betul-betul Maria. Yahudi, Maria juga ibunya Yesus, mereka Maria nggak Magdalena. akan salah sumber Banyak kok gitu. Maria. Ntar dulu, Pak. Emang nggak boleh banyak Harun, banyak Imron, Ini banyak Amran. Ya, ambil deh. Harun itu sendiri Ya, beda. kita Nabi lihat Harun. dulu. Biar kalian tahu nih. Nah, jadi saudaranya Harun itu siapa aja coba lihat. Musa, Miriam, gue tahu itu. Nah, Berarti bedanya 1500 tahun. Berarti Maryam ibu Yesus itu dengan jadi Isa. Allahnya salah kutip ini. Yakin gue nih. Artinya Banyak itu, nama Maryam aja banyak. Maryam Tuh, Magdalena. Miriam toh? Hampir mirip. Ada yang ada Yesus Barabas. Tahu yang disalib itu Yesus Barabas. Iya benar. Berarti Miriam saudara Ada saudara juga Harun. itu Yakob, Yakobus, Yakob di dalam perjanjian lama. Jadi Miriam dengan Berarti- Maryam tuh hampir Sama mirip. Maryam ibu Isa tuh Maryam dengan Isa 1500 tahun umurnya. iya Bedanya. 1500 tahun Hebat lah. ya. Ya ini sih Jadi- kalau makanya perlu belajar sejarah sih. Iya, kebenaran itu harus sesuai dengan sejarah. Kalau kebenaran tidak sesuai dengan sejarah bukan kebenaran. Kebenaran sesuai sejarah ya. Ya harus sesuai. Oke, lah. baca tuh kisah Abraham di dalam Bible kalian itu kebenaran. Iya, sesuai sejarah. Nah, Jadi waktu memang Ishak itu ketika lahir, Abraham Ishak itu dikatakan lahir. keluar dari api, keluar Enggak, dari itu api Ishak itu itu lahir. keliru. Sebenarnya itu keliru, keluar dari kota Ur, bukan keluar dari api yang panas itu salah sejarahnya Abraham itu. Coba banget Yang salah itu ketika Ishak itu masih bayi, terus Ismail itu dibuang ke semak-semak. Nah, Ismail ini kan udah besar dari Ishak. Kok bisa? Ya orang saat itu kan gede-gede. Adam aja tingginya 30 berapa meter, apalagi orang-orang zaman itu, apa susahnya? Ya 30 meter. Enggak, masalahnya di sini itu Adam itu tingginya 30 meter. Ya, Ismail, Apalagi Ismail remaja itu kayak kuntet apa itu. susah? Tinggi banget 30 meter. Iya. Makanya Adam aja tingginya 30 meter gitu. Adam 30 Apa meter. susahnya sih ngelempar si Ismail yang remaja begitu. Orang-orang tua zaman dulu kan tinggi-tinggi 30 meter. mana tingginya Ismail? Mana dalilnya? Hah? Loh, Adam Mana itu tingginya 30 meter kan? Kan nggak jauh kan itu. Emang Mana dalilnya dalam Bible kalian? ada Ismail dilemparkan. Itu kan Ya dibuang ke ngawur-ngawur dia semak-semak. aja sih itu. Ada nih, gue tunjukin dalilnya ya. Coba. Dilemparkan, ada dilemparkan. Coba tunjukkan. Ini waktu Ismail itu diusir oleh Sarah. Ya, emang diusir kok dia nggak punya hak dia itu. Berarti nggak ada Kan Tuhan Ismail kalian itu nggak kasih. bukan. Tuhan kalian tuh Jadi, nggak kasih.
Karena kelakuannya kayak keledai liar. Karena itunya dia diusir lah orang bandal-bandal. Sudah tahu. Mana kita lihat. Nah, di sini Lemparkan lu ya. baca itu Kejadian 21 ayat 8. Oh, Kejadian 21 Kejadian 8. 21 ayat 28 buka mana kata Bukan dilemparkan. 28 ayat 8. Kejadian 21 ayat 8. Kayaknya bro ini apa aja ini? 28. Dikatakan dilempar. Mana 21 lempar? ayat 8. Yang Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Aduh, kacau. Patiri, Sarah, Ini kok nggak Ben ada itu? Hagar, Hamid Sri, Asher, Mana ya Yalda, bro ini Leb, dilemparkan di Abraham, sini? Nggak ada. Me, Pak Bram apa sopo sih ya? Pak Bram ya? Baca ayat 15-nya. Oh, ayat 15. Oh, berubah ya sekarang udah berubah ayat 15. Coba Ketika jadi air ayat yang 15-nya. dikirbat itu habis, dibuangnya Itu satu anak konteks. itu ke bawah semak-semak. Ya, Ismail dibuang. Mana dilempar? Enggak Ismail besar. dilempar. Buang muka itu bukan berarti lempar muka, enggak. Tadi Buang Iya. muka pagi punya saya makna. tadi Jadi pagi saya buang ya. sampah, Iya. sampahnya saya taruh pelan-pelan. Itu kan dibuang. Iya. Bukan berarti dilempar, ngok. Berarti dibuang sama dengan dilempar. Itu tadi ada Bro Edo membuat contoh. Woi, gua buang Saya apa nih? buang Woi, sampah, Nah, bukan Ismail nggak ini kan dilempar. sudah besar. Kok dibuang Diletakkan ke sama. semak-semak? Jadi kenapa? Sebentar. Pak Kalau RB. membuang mata gimana Pak? Melirik itu membuang mata nggak? Bukan. Kenapa dikatakan bahwa Hagar itu membuang Ismail ini? Karena dia jengkel gara-gara kau ada masalah, gara-gara kau gini. Kan karena Ismail ini nakalnya sama Ishak, makanya diusir. Jadi jengkel Pak Erben. mamanya dilotak Pak RB, kos. ya. Diusir. Saya tambahkan Pak layar RB. ban. Iya. Dari saya nanya, kamu buang hajat, Dikatakan keledai liar, kamu buang nakal. hajat, kamu buang hajat dilempar atau ditaruh? Nggak ada di sini dibuang. Makanya gini aja. Jadi Elmeri, kamu Kalau perlu buang hajat banyak lempar tai. bukan perlu bro itu banyak belajar membaca dulu. Iya. Dibuang Ya, Ismail. Jadi gini, kalau kenapa Ismail dibuang? Menurut saya memang karena siapa ini si Hagar ini marah gue sama dia. tahu. Gara-gara kau aku diusir. Padahal tadinya Tapi udah mau kata- kuambil alih kedudukan itu. Kata Gara-gara tafsiran kau katanya kan. Yahudi, Layer Ben. Oh, Kata tafsiran Yahudi itu gara-gara si Ismail ini ngajak si Ishak itu menyembah berhala, kata Rabam sama Rasi. nah itulah kan. Makanya Iya. dia akhirnya diusir karena dia udah nggak menyembah Allahnya Abraham lagi. Gitu. Itu makin jelas Waduh. lagi. Mulai Makanya dia besok kau dibilang. buang hajat, lempar hajatmu. Baru ini aku lihat ada kosakata dibuang sama dengan dilempar. Ya karena memang dia penyembah berhala, makanya ya mau nggak mau harus dikucilkan. Kata dikucilkan itu memang punya makna ya udah dibuang dari keluarga itu gitu. Iya. Bukan berarti dilempar. Jadi di sini udah itu dibuang ke semak-semak. Nah, Iya, di iya, sini membuktikan. Ya bukan dilempar, didorong dibuang juga. kan? Mungkin itu punya makna dibuang, udah terbuang dari keluarga itu karena memang penyembah berhala kata Rabam. Iya, tertulis dibuang. Ya. Nah, di sini kan itu anak itu dibuang. Tadi dilempar. Poinnya apa? Sedangkan di sini anak Poinnya Ya. apa, Mer? Bukan, Poinnya apa? yang Mer? lucunya dia ini tadi ketika di Qur'annya tertulis saudara Harun, dia bilang bukan begitu. Sekarang karena di Alkitab bukan begitu, kita bilang ngeyel dia, jadi nggak konsisten kau. ngeyel bagaimana, Erben? Makanya dia bilang kamu buang hajat, berarti kau lempar. Kalau juga kau, kalau kau. Guluk-guluk dia. Enggak, di sini kan dibuang. Dicemplungin tuh. maksudnya ke sumur. Dia kan udah sapu. Kenapa Apa-apa sih, dibuang? Buat lucu-lucuan lah, jangan juga Kalau yang serius. dicemplungin beda dong. Kalau dibuang tuh di tangannya dia dulu baru dibuang itu. Aduh, botol. Botol teriak botol. Tenangkan Iya, dirimu, sungguh bro. bodoh. Tenangkan. Tidak mengenal aku. Itu kan ada dalilnya.
Sungguh bodoh umatku, mereka tidak mengenal aku, mereka pandai berbuat jahat, tidak tahu Iya, berbuat baik. jadi Allah itu berbicara kepada tipe. bangsa Israel yang cuma sekedar hafalan doang, cuma tahu hafalan, menghafal doang, membangga-banggakan hafalannya aja. Itu kan tidak mengenal Tuhan. Iya, Sama jadi orang seperti kalian Israel tidak mengenal itu, Tuhan. orang Israel itu hanya taunya cuma menghafal kitabnya doang, tapi tidak berani mengevaluasi, mengkritisi imannya. Elmer itu tidak mengenal Tuhan loh. Bukan kami yang nggak mengenal Tuhan. Elmer kan tiada Tuhan selain Allah. Jadi nggak ada Tuhan. Nggak mau. Tidak ada yang disembah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Enggak, banyak tuh artinya tiada Tuhan selain Allah banyak. Hapus dulu tuh baru saya percaya. Hapus dulu tuh baru saya percaya. Mana apa artinya Tuhan? Ntar dulu itu mana apa artinya hapus Tuhan? dulu itu terjemahan. Jangan-jangan kamu nggak tahu lagi nggak artinya. bisa kamu yang kamu buktikan. Mana? Kamu nggak tahu kan artinya Tuhan? Mana apa artinya itu Tuhan? Kamu nggak tahu kan Nggak artinya ngerti Tuhan? kamu. Kamu nggak tahu kan artinya Tuhan? Lah saya nanya. Kamu nggak tahu kan artinya Tuhan? Apa artinya Tuhan? Nah tuh berarti kamu nggak tahu kan? Lah kamu yang nggak tahu apa itu Tuhan, makanya saya tanya. Oh, kalau saya sih jelas tahu. Cuman kamu masalahnya tahu nggak artinya Apa? Tuhan? Kalau memang kamu nggak tahu, bilang nggak tahu. Nanti saya jelas. Bilang dulu, saya nggak tahu. Kan kalian sendiri tadi yang bilang tidak ada Tuhan. Kamu Nah, saya kasih tanya tahu. apa itu Tuhan? Loh, berarti Oh, tidak bisa begitu. Loh, Itu udah jelas berarti kalian kamu itu nggak tahu ya, jelas ya. Bilang dulu, Kamu saya nggak tidak tahu kan? tahu. Kamu nggak bisa jawab. Bilang dulu, saya tidak tahu gitu. Nanti saya akan Iya, jelaskan. kalian tidak tahu sebab kalian itu tidak mengenal Kan, Tuhan betul, sesuai dia yang nggak tahu, Yeremia. kan. Belajar untuk jujur terhadap diri sendiri. Aku, mereka pandai Iya, berbuat dia jahat, nggak tidak mau tahu berbuat belajar baik. untuk Mereka adalah jujur anak-anak yang terhadap diri anak-anak sendiri. yang sudah dimaki, dikutuk untuk itu. Jadi hanya Kalian tahu itu mengenali Yesus menghafal, tapi Tuhan, padahal Yesus itu hanya yang tahu utusan hanya yang menghafal, tapi tidak bisa memahami kehendaknya. Menghafal kitab. Iya, sama saja seperti kalian. Kalian itu kami bukan nggak umat kenal menghafal Tuhan. kitab, kami umat penulis kitab. Kalian itu nggak, kalian itu. Jadi bagi umat penghafal kitab ya itu gitu. Jadi kalian itu nggak mengenal Jadi Tuhan. buat umat yang suka hanya penghafal kitab, Kami mengenal Tuhan. Tuhan kami hidup. Bukan. Mana? Tuhan kami hidup. Buktinya dia sudah di sorga sekarang. Ini aja, Banyak kita coba. Ada ini. Mana siapa namanya? Ada ini Siapa bro Haki Sahbana. Selamat malam bro. Sama Yamin. Muslim atau Kristen ini? Selamat malam, selamat malam. Iya, kalau ada mau ditanya bro, kita mungkin bisa diskusi dengan ngawur aja nih. Silahkan. Udah nyimak-nyimak aja dulu nih. Belum tahu lagi. Oh iya, oke. Menyimak aja. Pak Muslim atau Kristen? Ya, Muslim atau Kristen bro? Pak Yamin Islam Muslim. Pak Yamin Muslim, Pak Yamin, Pak Haki juga kayaknya Muslim. Oh iya, oke. Mantap. Terima kasih sudah berkunjung. Tidak mengenal Tuhan, karena kalian itu orang bodoh yang tidak tahu Tuhan. Oh iya. Justru kami mengenal Tuhan yang hidup. Tuhan kami kan hidup, dia kan sudah di surga. Siapa namanya? Ya Yesus, anak Allah. Lah sejak kapan? Ya, Allah Tuhan yang itu. di sorga itu, yang bertahta di sorga itu Yod-Heh-Vav-Heh, Tuhannya orang Yahudi, bukan Iya, Yesus. betul, setuju. Terus apa? Kamu tahu bedanya ketuhanan Yesus dengan ketuhanan Bapa nggak? Itu lu nggak tahu tuh, nggak ada hubungannya Bapa dengan Jadi Yesus. gini, kalau kamu menggunakan makna Tuhan di KBBI, ya pasti nggak akan ketemu esensi teologisnya, bro. Ada bahasa Jawa namanya kata itu Gusti. Gusti bisa untuk manusia dan bisa untuk Tuhan. Jadi ketika kami memanggil membaca Alkitab bahasa Jawa Gusti Allah, ketika itu berbeda dengan Gusti Yesus. Gusti Yesus itu menunjuk kepada gelar kepenguasaan Dia, atau dalam terminologi Islam kekhalifahannya, kepenguasaan Yesus Kristus. Nggak ada Yesus berkuasa. Yesus nggak pernah Kamu jangan membahas kekuasaan Yesus dulu. Kita bicara dari makna kalian tadi gelarnya sendiri yang dulu. bilang, Seharusnya gini, kalau Bro Mary, bentar dengerin dulu. Seharusnya kamu berkata begini, kalau kamu mau dialog secara sistematis, kamu harusnya berkata, mengapa ada
gelar kepenguasaan Yesus Kristus. Mengapa Yesus Kristus itu berkuasa? Kamu jangan langsung loncat, Yesus Kristus tidak berkuasa, jangan begitu dong. Apa Yesus nggak pernah berkuasa di bumi, nggak pernah jadi raja, nggak pernah duduk tahtanya Daud. Terus kalian bilang Yesus itu raja di surga, salah. Yang raja di surga itu Yod-Heh-Wav-Heh, itu hanya orang Yahudi, bukan Yesus. Mana Ya, tadi betul. Jadi, Nah, ini ada dalilnya loh. ya, Yod-Heh-Wav-Heh itu raja di Israel, tatanya di surga. ya itu adalah Yesus. YHWH itu adalah Yesus, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah mengakui ya kalau itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di Mazmur, dia yang bersemayam di sorga, gitu. Enggak, ntar dulu bro, ntar dulu. Kamu paham nggak makna tadi, perbedaan tadi? Itu dulu penting. Mazmur 11 ayat 4, Yod-Heh-Wav-Heh, tahtanya di Kamu sorga. diajak dialog Itu. sehat, nggak bisa. Diajak dialog waras juga nggak bisa. Kamu gimana sih? Kalian aja tadi mainnya keroyokan, pada Ya, ngomong-ngomong. sekarang kamu pilih siapa deh yang mau jelasin. Pilih, di sini ada banyak. Ya, siapa ya? My way aja dah. Boleh. Oke, lanjut. Cocok, sabar. Cocok dari bapakmu. Soalnya kalau airband itu kalau jelasin yang ngoceh-ngoceh terus. Jangan diganti sama aku, bapaknya Elmeri. Ya, jawab tuh. Kenapa kamu bilang Lalu Yesus kita- itu adalah bertahta di sorga, padahal yang bertahta di sorga itu adalah Yod-Heh-Wav-Heh, Tuhan Oke, orang Yahudi. sekarang tolong lihatin Kenapa tuh? dalilnya ya. Kita lihatin dalilnya. Tolong Gimana? Bung Erben atau Bung Edo. Lihatin waktu Yesus mau naik ke surga dia bilang apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Ya. Coba dilihatin dalilnya. Oke, tenang ya. Tolong dilihatin. Aku nggak bisa nih, minta tolong. Ya, surga sudah ada sekarang bro. Katanya surga di dunia. Tapi kan ayatnya Iya, mau dibantu. bantu. Ayat berapa? Ayatnya Bro My Way. Ayatnya apa? Oke ya, bentar ya. Yang apa bunyinya? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Oh, itu di Matius. Matius 28. ya. Iya. Lihatin ya. Siapa yang memberikan? Ntar dulu, sekarang masalahnya dia berkuasa atau tidak, gitulah. Itu aja dulu. Mau siapa kek gitu. Siapa yang memberikan? Kan ya itu diberikan kuasa di surga dan di bumi. Siapa yang memberikan? Aduh. Satu-satu dibahas kamu tuh. Tuh. Siapa? Ayo. Allah Bapa. Nah, berarti yang bertahta di surga itu Tuhan Bapa, bukan Yesus. Melebihi surga. Oh, baca. Ayo, baca. Sorry, itu melebihi surga. Aduh. Ini dalilnya nih. Lu apa tuh? Saya kan nggak ngarang. Tuh, baca tuh ayat 18 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapa yang memberikan? Nah, sekarang tar dulu. Sekarang siapa yang berkuasa di surga dan di bumi? Kok nanya lagi? Itu dulu. Yang saya tanyakan Masalah itu siapa masalah yang memberikan Yesus kuasa di surga dan di bumi. Nah, sekarang siapa yang berkuasa? Itu yang penting. Kenapa sekarang? Yang saya tanyakan siapa yang memberikan Yesus kuasa? Yesus kan diberi kuasa. Loh. Udah Sekarang saya gini. Allah Bapa, muter-muter kamu si Elmeri. Allah Bapa yang memberikan kuasa. Mana dalilnya? Allah Bapa yang memberikan kuasa Oh kepada ya. Yesus. Kalau mau saya kasih dalilnya ya, tapi kamu habis itu jangan lari-lari ya. Nah, Enggak, kalau salah ya harus dibenerin dulu.
Siapa? Kamu ya, oke, sabar. Lanjut ngobrol sama Pak Mawe. Mana? Oke. Katanya Tuhan Jadi itu Bapa udah yang ada kasih. dalil ya, Mana? 28 ayat 8. Mana Apalagi sih? dalilnya? Tuhan Bapa memberikan Yesus kuasa. Ya itu tadi kepadaku. Itu kan Yesus diberi. Telah diberikan. Nah, dalilnya yang memberi yang mana? Ya. Enggak ada ya dalilnya. Sabar, ngobrol dulu. Kamu itu, aduh. Aduh, gini Kami aja nih ya, lah. bukan, Alkitab kami ada 32.000 ayat, Quranmu 6.000, itu belum termasuk yang dimakan kambing, hilang. Jadi kamu sabar, kami ada 32.000 ayat. Aduh. Susah ya, padahal cuma dicari doang. Bukan susah, bro. Bentar, bro itu. Ya. Yang makan itu kambing Nggak ada gunung. dalilnya. Ada kan Bilang kambing aja gurun, nggak ada dalilnya. kambing yang telinganya panjang atau kambing yang mbek itu? Ada yang jelas yang jenggotan lah. Itu ada hadisnya. Oh, berarti kambing gunung itu, kambing gunung. Iya. Mati nakal itu kambing itu ya. Ada hadisnya tuh di bawah bantalnya Aisyah tuh apa itu dimakan kambing itu gimana? Nih, Ada Yohanes 17 ayat 5 dulu, Pak. Baru Yohanes 17 ayat 10. Coba, Pak. Mana? Ya, ntar dulu. Ini kan mau Yohanes 17 ayat ditunjukin. 5. Dengan 17 ayat 10. Mana? Gimana sih? Yohanes berapa? Mana? Aduh. Mana di 17 sini ayat Bapak 5. memberikan kuasa? Ntar dulu, Gimana? itu kan awalnya. Permuliakan itu baru dijelaskan lagi di ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Nah, itu milik Siapa yang mempermuliakan Yesus? Nah, itu ayat 17:5. Siapa? Bapak, astaga, Bapak, BB apa? Nih. Mana dalilnya Bapak di situ Tuhan Bapak? Kamu baca satu perikop, bro. Ya. Mana? Mana? Lu mana apa sih? Kamu kok mana ini? Mana Bapak itu mempermuliakan Yesus? Astaga. Ya ini tadi di Yohanes 17 ayat 5. Tuh. Itu kan Yesus itu meminta dipermuliakan mana? Ya nih ya, Kisah Bapak Rasul 2. Aduh. Kok Kisah Rasul? Kok Kisah Rasul? Ini firman Tuhan kok ngawur kamu? Ini firman Tuhan sejaman. Daripada kami percaya firman Tuhan abad 7, mending kami percaya firman Tuhan abad 1. Logikamu gimana sih? Kapan Yesus itu menyuruh memberitakan kisah para rasul, surat-surat Paulus? Yang jelas sejak abad 1, bukan sejak abad 7, bro. Itu menyuruh memberitakan Injil, bukan surat-surat Paulus. Nih ya. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan berfirman kepada aku, duduk di sebelah kananku. Nah ini bicara tentang nubuatan Tuhan kepada Daud ya. Daud dijanjikan kekuasaan, tetapi ternyata apa sih ini ribut-ribut? Munir ya. Gini bro, kamu tahu nggak ya yang hubungannya antara nubuatan Allah kepada janji Allah kepada Daud bahwa Daud apa coba? Bahwa Daud akan memerintah kerajaan Allah yang kekal. Tetapi ternyata aduh 17 ayat 10 coba lagi. Ini kok bicaranya Daud kan tadi itu yang dibahas tuh Yes. Ini ya, kamu baca baik-baik ya. Kamu kalau tidak punya pemahaman basic teologis, repot. Kamu akan selalu bilang mana dalilnya, nanti lompat-lompat. Kamu paham nggak yang Kisah Rasul 2 ayat 34 ini dijelaskan? Maksudnya apa? Ini sebab bukan Daud yang naik ke khotbahnya Petrus tuh. Berarti bukan perkataan Yesus. Ayat 36 tuh.
Apa ini? Ayat 36. 36 jelas itu Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Coba kamu nanti di rumah malam sebelum bobo, kamu googling dulu nubuatan janji Allah kepada Daud. Ya. Di mana? Di Itu Mazmur. 36 baca. Gimana sih? Apa ini 36? Masa Tuhan itu membuat Tuhan lagi? Coba. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Jadi kalau saya ganti nih, jadi Meril harus tahu dengan pasti bahwa Allah atau Bapa telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ini mengacu kepada 2 Samuel 7 ayat 12. Janji kemesiasan nih. Kalau di Kristen, Mesias itu bukan artinya pengusap. Gitu ya. Mesias itu kan artinya yang diurapi. Enggak, pengusap kata si itu Kristen. Penghapus. Siapa? Kristen. Itu kan Menghapus. kalau itu kalau dalam Islam itu Al-Masih, Hamasiyah. Itu ya itu adalah sang pengusap, sang yang mengusap. Iya, kalau di tempat kami pengusap tukang pijat, saya udah bilang berkali-kali. Udah 2 Samuel 7 12. Nih. Ya. Janji Yosefave kepada Daud. Apa itu? Apabila umurmu, kamu baca dong. Nih. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu. Ya, ayat 13-nya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Nah, tapi kerajaan seperti apa? Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku tuh. Dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Loh. Maksudnya siapa? Salomo? Enggak, malah zaman Salomo kerajaan Israel hancur. Hancur apa? Terpecah. Nah, oke. Kembali ke Kisah Rasul 2. Jadi janji ini digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Nah, ini di sini ada perbedaan pemaknaan tentang kemesiasan antara Yahudi dengan kekristenan. Kalau Yahudi sampai saat ini masih memaknai 2 Samuel ini, mereka masih nunggu-nunggu keturunan Daud, ya belum datang. Dipikirnya manusia biasa, bukan manusia ilahi, manusia biasa yang akan memerintah kerajaan atau bangsa Israel saat ini. Tidak, tapi lebih dari itu. Jangankan bangsa Israel sekarang, dulu para ahli-ahli Taurat saja masih gagal memahami kemesiasan ini karena terdegradasi dengan moralitas yang buruk. Bangsa itu sudah tertutup matanya. Tapi kami memahami, umat Kristen memahami bahwa Yesus Kristus ini, ini ada dalilnya ya. Bangsa Israel saat itu sedang menunggu-nunggu Mesias ya. Saya lagi cari ayatnya, apa sih yang bunyinya? Sepertinya dia Mesias gitu. Sepertinya dia ini Mesias. Karena banyak mujizat yang Yesus itu lakukan gitu loh. Di mana ya? Di Lukas 22 ayat 67. Tapi ada nih yang bangsa orang-orang Israel saat itu mengatakan kayaknya dia ini Mesias loh ya. Mereka sudah menduga-duga. Karena mujizat yang Yesus lakukan itu hanya bisa dilakukan oleh Mesias. Membangkitkan orang mati, mengampuni dosa bahkan. Ntar saya cari ayatnya ya. Gitu bro. Kabur dia. Lagi dikasih tausiah malah kabur. Saya Pak. El Merih.